Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Edenia Almas dengan NIM 2446458TP 12753, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Effect of the Cooking Method on the Oxidation of Thiols, Tryptophan, Alkaline Amino Acids, and Protein Cross-Linking in Jerky Chicken yang ditulis oleh Silva et al. Langsung saja kita mulai presentasinya ke bagian introduction. Oke, jadi pada jurnal ini, objek penelitian yang diteliti adalah charqui ayam. Nah, charqui itu apa sih? Charqui adalah makanan seperti dendeng yang banyak diproduksi dan dikonsumsi karena ada tradisi di negara-negara Amerika Utara. Nah, charqui sendiri ini pertama kali dibuat pada era pra-Kolombia. Nah, pada masa sekarang ini, charqui dibuat dengan mengkombinasikan teknik pengeringan dan penggaraman menggunakan suhu kurang dari 45 derajat Celcius pada daging. Nah, teknik ini digunakan hingga AW daging menurun hingga 0,75. Nah, charqui sendiri merupakan sumber protein hewani yang baik dengan kandungan protein sebesar lebih dari 30 gram protein per 100 gram produk. Nah, baru-baru ini penelitian tentang charqui banyak dilakukan. Nah, tapi charqinya itu bukan charqui dari daging sapi ya, charqui dari daging ayam. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komposisi dan stabilitas protein tersebut terhadap oksidasi. Nah, untuk metode pemasakan yang umumnya itu yang dilakukan pada charqui, biasanya ada frying atau penggorengan dan boiling atau perebusan. Nah, untuk metode pemasakan yang jarang dilakukan, ada roasting, ada grilling, dan ada metode pemasakan modern yaitu sous vide. Nah, seperti yang kita ketahui, protein daging mudah mengalami oksidasi ketika dilakukan pemasakan. Nah, karena oksidasi ini dapat terjadi pembentukan karbonil protein yang dapat mengubah kemampuan interaksi kimiawi protein dengan air. Nah, terjadinya oksidasi protein ini juga dikaitkan dengan hilangnya nilai gizi pada daging. Selain itu juga dapat terjadinya hilangnya asam amino esensial yang dapat terjadi akibat degradasi oksidatif yang bersifat irreversible. Nah, ditambah lagi, protein yang tadi udah mengalami oksidasi itu akan lebih sulit untuk dicerna sama tubuh dibandingkan protein yang belum teroksidasi atau yang masih utuh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti penurunan triptofan dan pembentukan beberapa karbonil protein spesifik serta shift base pada charqui ayam yang dilakukan 4 metode pemasakan berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian materials and method. Nah, untuk semua bahan kimia yang dipakai pada penelitian ini berasal dari Pankreas, Merck, Sigma Chemicals, dan Charlau. Nah, untuk airnya sendiri dipakai air yang sudah dipurifikasi melalui sistem Millq. Nah, untuk metode produksi charqui ayam dan preparasi sampel, pertama, 24 dada ayam broiler diberi perlakuan dry salting selama 72 jam menggunakan garam laut kasar dan 50 mg natrium nitrit per kilogram dada ayamnya. Setelah itu, dada ayam dikeringkan pada suhu 45 derajat Celcius di dalam drying chamber hingga mencapai kelembaban di bawah 50 gram per 100 gram dan AW-nya mencapai di bawah 0,75. Kemudian, sampel diiris menjadi stik setebal 30 mm dan dibagi ke 6 kelompok. Nah, kelompok pertama ini ada kelompok raw atau yang dijadikan kontrol. Nah, 5 kelompok lainnya itu diberi perlakuan desalting yang dilakukan dengan merendam daging tersebut menggunakan 5 liter distilled water per kilogram charqui dengan suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Air yang dipakai untuk merendam ini diganti setiap 8 jam. Nah, dari 5 kelompok itu, 1 kelompoknya dibiarin jadi kelompok desalting dan 4 kelompok sisanya itu diberi perlakuan pemasakan. Yang pertama ada perlakuan pemasakan grilled yang dilakukan dengan dibakar pada suhu 180 sampai dengan 200 derajat Celcius selama 5 menit menggunakan electrical griddle. Yang kedua, ada roasted atau dipanggang pada suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan oven elektrik. Yang ketiga, ada fried atau digoreng menggunakan 15 ml minyak zaitun pada suhu 160 sampai dengan 180 derajat Celcius selama 5 menit tiap sisinya. Dan yang terakhir, ada sous vide atau direndam di dalam water bath pada suhu 65 derajat Celcius selama 8 jam. Untuk yang sous vide ini, pertama dagingnya itu dimasukkan dulu ke dalam plastik, kemudian di vacuum sealed dulu, baru direndam di dalam water bath-nya ya. Nah, sampel yang dimasak tadi itu, perlakuan panasnya dianggap selesai ketika internal temperatur sampelnya mencapai 75 derajat Celcius.
Nah, setelah dimasak dan didinginkan, sampel di vacuum pack dan disimpan pada suhu 80 derajat Celcius hingga analisis dilakukan. Selanjutnya ada pengukuran tryptophan fluorescence. Nah, ini diukur menggunakan fluorescence spektroskopi. Nah, yang pertama, sampel dihomogenisasi dulu. Nah, kemudian emission spektra yang digunakan pada pengukuran ini sebesar 300 sampai dengan 400 nanometer. Untuk excitation wavelength-nya sebesar 283 nanometer. Nah, kandungan triptofannya sendiri itu dihitung menggunakan kurva standar N-acetyl L-tryptophan amide atau NATA dan hasilnya diekspresikan sebagai miligram NATA per gram protein. Selanjutnya ada penentuan alpha aminoadipik semialdehydes dan gamma glutamic semialdehydes. Yang pertama, sampel berupa 5 gram protein diderivatkan menggunakan 50 milimolar asam aminobenzoat atau ABA dan dihidrolisis dengan 6 NaCl. Kemudian, hidrolisis tersebut dikeringkan dengan vakum dan dilarutkan kembali menggunakan 200 mikroliter air milik. Setelah itu, sampelnya disaring melalui filter jarum suntik PVDF yang memiliki ukuran pori sebesar 0,45 mikrometer. Setelah itu, sampel disuntikan ke HPLC yang menggunakan kolom Cosmosil C18AR2RP, HPLC, dan guard kolom yang diisi dengan bahan yang sama. Nah, untuk detailnya HPLC yang memakai perangkat apa, LWNA-B-nya apa, injection volume, itu bisa dilihat di PPT ya, di bagian kiri yang bawah. Nah, kemudian identifikasi derivat semialdehyde ini dilakukan dengan membandingkan retention time yang diperoleh dengan senyawa standarnya yang sudah disuntikan dan dianalisis dalam kondisi yang sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Nah, puncak dari ASABA dan GGSABA ini diintegrasikan secara manual dari kromatogram FLD dan hasilnya diplot terhadap kurva standar ABA, yaitu dari 0,1 sampai dengan 0,5 milimolar. Dan kemudian koefisien regresinya diperoleh sebesar lebih dari 0,99. Nah, estimasi jumlah ASABA dan GGSABA yang melewati kurva standar ini diperoleh dengan mengasumsikan fluoresensi yang dipancarkan oleh 1 mol ABA sama dengan fluoresensi yang dipancarkan oleh 1 mol derivat karbonil proteinnya. Dan kemudian hasilnya diekspresikan sebagai jumlah AAS dan GGS dalam nanomol karbonil protein per gram protein. Selanjutnya ada untuk pengukuran shift base. Ini tuh dilakukan menggunakan fluorescence spectrometer. Nah, pertama, sampel carki digiling dan dihomogenisasikan. Kemudian, 1 ml alikot homogenat dilarutkan kembali ke dalam 20 ml larutan buffer natrium fosfat 20 milimolar. Setelah itu, larutan dibagi ke dalam 4 ml sel spektrofluorometer quartz. Nah, untuk emission wavelength yang dipakai itu sebesar 400 sampai dengan 500 nanometer. Dan untuk excitation wavelength-nya dipakai 350 nanometer. Dan yang terakhir, hasilnya diekspresikan sebagai unit intensitas fluoresensi yang dipancarkan pada 460 nanometer. Kemudian ada metode untuk pengukuran tiol bebas dan ikatan disulfida. Ini tuh dilakukan setelah dilakukan derivasi menggunakan 4 DPS di dalam filtrat yang tidak tereduksi dan tereduksi. Nah, ini tuh dilakukan secara berurutan ya. Dan kemudian absorbansinya diukur pada 324 nanometer. Diukuran itu 2 kali. Jadi sebelum ditambahkan 4 DPS yang ditandai sebagai apre, dan setelah 30 menit bereaksi dengan 4 DPS dalam keadaan gelap dan di suhu ruang. Nah, hasil itu diperoleh jadinya apos gitu ya. Nah, untuk sampel blank yang dipakai ini ada larutan guanidida hidroklorida atau GuHCl 6,0 molar. Nah, kemudian absorbansi tiol ini dihitung dengan mengurangi nilai apre dan ablank dari apos. Jadi apre dikurang apos dan ablank dikurang apos gitu. Nah, kemudian konsentrasi tiol ini ditentukan menggunakan kurva standar L-cysteine dari 2,5 sampai dengan 500 mikrometer. Nah, kandungan tiol diekspresikan sebagai nanomol tiol per miligram protein dan kandungan disulfida ini dihitung sebagai setengah dari selisih total tiol dan tiol bebas. Jadi, total tiol dikurang tiol bebas, kemudian dibagi 2. Nah, yang terakhir ada untuk analisis statistiknya. Ini tuh dilakukan menggunakan analisis variansi satu arah atau ANOVA. Dan kalau ada terjadi perbedaan secara signifikan atau P kurang dari 0,05,
Analisis post hoc atau two-case test akan dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian results and discussion. Nah, yang pertama ada penurunan triptofan dan tiol bebas nih. Nah, cara gampang baca grafiknya ini, kalau dia makin tinggi berarti dia makin bagus, dan kalau dia makin pendek berarti dia makin jelek nih. Kayak bisa dilihat yang grafik pertama itu ada untuk konsentrasi triptofan ya. Nah, triptofan sendiri adalah asam amino esensial yang sangat rentan terhadap reaksi oksidatif. Degradasi triptofan itu dapat mengakibatkan kehilangan fluoresensi naturalnya. Selain itu, juga dapat menurunkan kualitas daging dan menurunkan nilai gizinya. Nah, ternyata terdapat penurunan secara signifikan pada sampel mentah dan sampel yang dimasak. Yang sampel mentah itu kan dia hurufnya kan A. Nah, sampel yang dimasak itu hurufnya ada yang B, ada yang C. Berarti dia itu mengalami penurunan secara signifikan. Nah, setelah dilakukan desalting, ternyata terjadi penurunan triptofan sebesar 30%. Tapi tidak ada perbedaan fluoresensi triptofan pada sampel desalted, grilled, fried, dan sous vide. Jadi dia sama-sama huruf B kan. Nah, tapi ternyata ada degradasi secara signifikan pada sampel yang roasted tuh. Dia hurufnya C, berarti dia menurun yang paling dalam, paling jauh. Nah, sampel roasted ini dia itu dimasak pada suhu yang lebih tinggi dibanding metode pemasakan lainnya. Nah, dari fakta ini kira-kira bisa kita ketahui kalau temperatur dan durasi pemasakan itu menunjukkan pengaruh pada stabilitas protein di dalam daging. Nah, menurut Min sendiri, pemakaian suhu tinggi dalam proses pemasakan berhubungan dengan kemungkinan peningkatan aksesibilitas prooksidan ke triptofan. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan sel yang intens, sehingga tingkat oksidasi triptofannya akan meningkat. Nah, kemudian ini ada grafik untuk free thiol content ya, atau kandungan thiol bebasnya. Nah, penurunan thiol bebas dari sistein ini juga berhubungan dengan oksidasi protein dan menurunnya kualitas daging beserta produk-produk daging tersebut. Ketika daging ini mengalami oksidasi, thiol bebas ini akan diubah menjadi derivat oksidasinya. Misalnya itu ikatan disulfida. Nah, di mana hal ini akan meningkatkan agregasi protein dan menurunkan nilai gizinya. Nah, penurunan secara signifikan ini terjadi setelah yang terjadi setelah desalting ini lebih rendah, kurang lebih itu 6% daripada sampel yang dilakukan perlakuan panas. Misalkan yang sampel mentah itu kan A, desalted itu B. Nah, itu tuh turunnya itu lebih sedikit daripada sampel yang dimasak itu udah C, udah D, ada yang E bahkan buat yang sous vide. Nah, tapi hasil ini tuh tidak ada perbedaan yang terdapat pada sampel roasted dan fried. Beda deh. Enggak deh, sama-sama ada huruf D-nya gitu. Nah, sampel sous vide sendiri ini memiliki kandungan thiol bebas yang paling sedikit. Berarti dia makin buruk ya kualitasnya. Nah, artinya ini asam amino yang mengandung sulfur seperti sistein dalam syarki ayam lebih rentan terhadap waktu pemanasan panjang daripada asam amino aromatik seperti triptofan tadi. Nah, kalau kita lihat sous vide ini kan dia sampai E ya turunnya buat free thiol contentnya. Padahal di sini itu dia masih di B aja. Makanya tadi yang barusan saya bilang kalau asam amino yang mengandung sulfur kayak sistein, kan free thiol content ini dia hubungannya sama sistein gitu. Dia itu lebih sensitif pada waktu pemanasan panjang daripada asam amino aromatik tadi, yaitu si triptofan. Nah, menurut STV sendiri, pada penelitiannya tahun 2011, perbedaan hasil antara triptofan dan thiol bebas itu dapat terjadi karena sistein itu sangat dipengaruhi oleh kondisi oksidatif, bahkan pada konsentrasi ROS yang rendah. Hal ini dikarenakan karena sulfur center yang dimiliki oleh sistein itu memiliki kerentanan yang tinggi terhadap oksidatif. Nah, yang kedua, perlunya kehadiran metal transisi untuk menginisiasi oksidasi triptofan. Jadi oksidasi triptofan itu tuh nggak bisa langsung gitu, harus ada metal transisinya dulu. Jadi kemungkinan oksidasinya itu lebih rendah daripada sistein yang dia benar-benar rentan, kayak ROS dikit aja tuh dia udah mengalami oksidasi. Nah, penurunan triptofan saat pengolahan ini dapat mengakibatkan kehilangan nilai gizi. Hal ini dikarenakan triptofan itu memiliki berbagai macam fungsi biologis. Nah, selain itu, oksidasi metionin dan sistein juga diketahui dapat membentuk senyawa yang memiliki potensi toksisitas terhadap manusia. Oke, selanjutnya kita ke hasil dari karbonilasi protein. Nah, ini cara gampang baca grafiknya itu makin tinggi grafiknya berarti dia semakin jelek ya.
Nah, pembentukan gugus karbonil dari rantai samping asam amino alkali ini adalah salah satu modifikasi yang paling menonjol dalam protein yang sudah teroksidasi, di mana fenomena ini bersifat irreversible dan merupakan modifikasi non-enzimatis. Nah, fenomena ini tuh akan mengakibatkan penurunan secara signifikan pada nilai gizi dari daging ketika ditinjau dari availabilitas asam amino esensial dan kecernaan protein teroksidasinya. Perlakuan panas sendiri ini dapat meningkatkan produksi reaktif oxygen species atau ROS, sehingga dapat menurunkan kualitas daging dan produknya. Bahkan, aplikasi dari pemasakan sudah dihubungkan dengan denaturasi protein akibat panas. Nah, proses ini sendiri dapat menginduksi perubahan struktural yang dapat meningkatkan pembentukan karbonilasi protein pada produk daging. Desalting dan pemanasan itu akan meningkatkan kandungan karbonilasi protein dalam syarki ayam. Sedangkan sampel syarki mentah memiliki jumlah karbonil yang rendah. Bisa dilihat sampel yang mentah itu dia pakai huruf C, sedangkan sampel desalted dan cooked itu ada yang huruf A, ada yang huruf B. Berarti dia terjadi peningkatan karbonilasi protein yang signifikan. Setelah dilakukan desalting, ternyata terjadi peningkatan kandungan karbonil protein sebesar 54% pada sampel syarki. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan AW serta pembengkakan miofibril selama penyerapan air, di mana hal ini dapat memfasilitasi terpaparnya protein daging dan protein daging dan mobilitas prooksidan sehingga terjadi karbonilasi asam amino alkali. Jadi kan tadi buat sampel yang desalted itu kan dia direndam air kan. Nah, karena miofibrilnya bengkak gitu, jadi protein daging itu dia lebih terpapar gitu. Ditambah lagi airnya itu bisa mempercepat mobilitas si prooksidan ini. Jadi reaksi oksidasinya itu jadi lebih cepat lagi. Nah, selain itu, terjadi juga perubahan yang signifikan pada sampel roasted dengan sampel yang dimasak lainnya. Tidak terdapat perbedaan hasil antara sampel yang di roasted dengan desalted, sama-sama huruf A. Dan tidak terdapat juga perbedaan hasil pada sampel grilled, fried, dan sous vide, sama-sama huruf B. Nah, kenapa sampel grilled dan fried itu dia lebih rendah daripada sampel roasted dan desalted? Nah, menurut Silva et al. Ini, kemungkinan hal ini berhubungan dengan tingginya kandungan Maillard products atau MRP yang diketahui memiliki sifat antioksidan. Bisa dilihat, untuk yang sampel yang grilled dan fried itu, dia kandungan MRP-nya termasuk tinggi, 62,72 dan 40,39. Di mana sampel desalted dan roasted itu lebih rendah. Dia hurufnya D kan, 14,97 dan 13,47 gitu. Nah, berarti kalau misal MRP-nya tinggi, sifat antioksidannya juga banyak kan, antioksidannya banyak gitu. Jadi oksidasi protein itu lebih sedikit, makanya senyawa karbonil yang terbentuk itu juga lebih sedikit. Gitu. Jadi hubungannya tuh kebalik gitu, banyak MRP, oksidasi rendah. Gitu kira-kira. Semoga mengerti ya. Nah, hasil yang didapat pada sampel roasted menunjukkan bahwa pembentukan karbonil protein pada syarki ayam sangat dipengaruhi oleh tingginya temperatur saat memasak, sama seperti hasil di fluoresensi triptofan. Kita lanjut ke pembentukan shift base dan ikatan disulfida. Nah, ini cara baca grafiknya sama, yaitu makin tinggi grafiknya berarti dia makin jelek ya. Nah, pembentukan SB, kita sebut shift base ini SB aja biar nggak kepanjangan. Nah, pembentukan SB pada protein daging ini dapat terjadi karena adanya reaksi cross-linking antara bagian aldehid dari karbonil protein, terutama AAS, dan gugus amino dari asam amino alkali, terutama lisin. Nah, dari hasil penelitian ini, pembentukan SB pada syarki ayam ini dipengaruhi secara signifikan oleh tipe pemasakannya, di mana ada 4 kan di jurnal ini. Nah, kalau dibandingkan dengan sampel raw, proses desalting tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pembentukan SB gitu, masih sama-sama C gitu. Jadi belum ada kenaikan peningkatan SB secara signifikan. Sedangkan peningkatan SB terbesar terdapat pada sampel syarki yang dilakukan perlakuan sous vide, yaitu sebanyak 28%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan reaksi AAS dengan gugus amino dari protein. Nah, pembentukan SB ini berkaitan dengan kerusakan kecernaan dan fungsionalitas dari protein miofibril. Jadi kalau semakin banyak shift base-nya, jadi kecernaannya semakin rusak gitu, makin susah dicerna oleh tubuh.
Nah, seperti yang terlihat yang tadi dari hasil yang tiol bebas, pembentukan ASB di syarki ayam ini berhubungan dengan panjangnya waktu pemanasan. Semakin lama waktu pemanasan, maka akan semakin banyak juga SB yang terbentuk. Nah, tingginya kandungan SB ini pada sampel grilled kemungkinan berasal dari pembentukan Maillard produk yang muncul seiring dengan meningkatnya suhu. Nah, kalau tadi kita udah bahas yang shift base-nya, sekarang kita bahas yang ikatan disulfida. Nah, pembentukan ikatan disulfida ini dapat terjadi karena adanya oksidasi antara dua gugus sulfihidril, sehingga ada ikatan gitu. Nah, reaksi oksidatif ini akan menghasilkan perubahan terhadap fungsionalitas dan availabilitas dari protein. Proses desalting dan grilling tidak memberikan pengaruh yang signifikan ketika dibandingkan dengan sampel mentah. So, kita lihat desalted dan grilled itu sama-sama punya huruf C, kayak yang raw. Nah, untuk sampel roasted sendiri, itu memiliki kandungan ikatan disulfida yang paling besar dan kemudian diikuti oleh sampel fried dan sous vide. Sampel roasted itu hurufnya sampai A ya. Untuk yang sampel fried dan sous vide dia hurufnya B, lebih rendah sedikit gitu. Nah, sampel roasted sendiri itu kan memiliki kandungan triptofan yang paling rendah, tapi kandungan protein karbonilnya paling tinggi. Nah, artinya pembentukan cross-linking protein ini dan karbonilasi juga itu dapat dikaitkan dengan aplikasi suhu pemasakan yang tinggi. Ketika pemanasan, gugus tiol terpapar suhu panas, gugus tiol akan terpapar oleh suhu panas dan terjadi eksteriorisasi residu hidrofobik. Maaf ya. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kerusakan ikatan hidrogen dan terbentuknya jembatan disulfida. Oke, tidak terasa ternyata kita sudah sampai ke bagian conclusion atau kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan yang pertama ini adalah stabilitas oksidatif dari syarki ayam dipengaruhi oleh perlakuan desalting dan teknik pemasakan yang dilakukannya. Yang kedua, lama waktu pemasakan berpengaruh pada penurunan tiol bebas dan pembentukan shift base. Sedangkan temperatur pemasakan berpengaruh pada degradasi triptofan, karbonilasi protein, dan pembentukan ikatan disulfida. Dan untuk poin terakhir, apabila ditinjau dari tingkat oksidasi tiol, triptofan, asam amino alkali, dan pembentukan cross-linking protein pada syarki ayam, dapat disimpulkan bahwa dari 4 metode pemasakan, metode yang paling baik untuk dilakukan adalah dengan dibakar atau grilled. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran mau nyobain syarki ayam gitu, setelah mengetahui jurnal ini kan kalau bisa syarki ayamnya itu dilakukan dengan metode pemasakan grilled ya, biar teman-teman masih bisa makan syarki ayam yang enak, tapi kandungan nilai gizinya juga masih bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu apakah metode pemasakan secara grilled sesuai dengan yang disampaikan di kesimpulan juga memberikan efek yang sama pada syarki yang terbuat dari daging sapi? Oke, berarti ini buat yang beef syarki ya. Nah, dari yang sudah saya cari-cari nih, ternyata sampai saat ini belum ada penelitian yang melakukan perlakuan yang sama persis dengan jurnal ini tapi memakai objek syarki daging sapi. Jadi ini kan jurnal ini kan pemasakannya ada fried, sous vide, grilled gitu-gitu kan. Nah, di jurnal-jurnal lain tuh belum ada penelitian yang memakai metode pemasakan yang sama persis kayak gini. Jadi saya belum bisa menyimpulkan dan memberikan jawaban konkret gitu. Apakah benar-benar sama kayak syarki daging ayam ini. Nah, tapi perbedaan struktur antara daging ayam dan daging sapi ini akan berpengaruh pada kemampuan oksidasinya. Nah, daging sapi ini lebih tahan terhadap oksidasi daripada daging unggas atau poultry. Nah, yang artinya kemungkinan hasil yang didapat akan sama, yaitu hasil yang terbaik akan diperoleh pada syarki yang diberikan perlakuan grilling. Nah, jadi maksudnya tuh kayak di syarki daging ayam aja, yang dia itu tuh lebih gampang teroksidasi gitu. Grilling ini tuh udah paling bagus perlakuannya, apalagi di daging sapi yang dia tuh lebih tahan terhadap oksidasi. Jadi seperti itu kira-kira jawaban saya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pada bagian konsentrasi triptofan, perlakuan desalting dan fried tidak memberikan hasil yang berbeda secara signifikan. Apakah berarti proses pendinginan dan pemanasan berdampak sama terhadap konsentrasi triptofan? Mengapa demikian? Nah, kalau dari yang sudah saya cari-cari nih, konsentrasi triptofan itu berhubungan dengan temperatur pemasakan. Ini juga ditulis di jurnal ini ya. Nah, tidak adanya perbedaan hasil secara signifikan antara sampel desalted dan fried. Nah, kemungkinan ini berhubungan dengan tingkat kerusakan sel yang sama. Jadi maksudnya ini tuh penurunan triptofan itu kan terjadi karena dia tuh ada kerusakan sel sehingga prooksidan itu bisa masuk ke dalam sel tersebut dan mengakibatkan penurunan konsentrasi triptofan.
Nah, sampel di salted dan fried ini kemungkinan punya tingkat kerusakan yang sama, sehingga dia itu penurunannya juga sama juga. Nah, selain itu, panas yang diberikan pada sampel fried juga tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi penurunan triptofan yang lebih banyak daripada sampel roasted. Jadi meskipun sampel fried ini udah dikasih perlakuan pemanasan gitu, tapi dia tuh suhunya tuh nggak cukup tinggi, sehingga dia bisa menurunkan triptofan sebanyak dengan sampel yang roasted itu. Semoga menjawab ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja akibat dari oksidasi protein? Nah, jawabannya adalah oksidasi protein ini tuh mengakibatkan banyak efek negatif. Beberapa efek tersebut diantaranya ada penurunan nilai gizi, kesulitan dalam mencerna protein, di mana kalau seseorang ini tuh makan bahan makanan yang banyak mengandung protein yang teroksidasi, dia tuh bisa mengalami kekurangan asupan protein, karena walaupun dia mengonsumsi protein, tapi dia itu nggak dicerna gitu, atau sulit dicerna. Nah, kemudian ada penurunan aktivitas pepsin pada protein myofibrilan teroksidasi, ada penurunan kualitas daging dan produk turunannya, ada pembentukan formasi cross-linking yang dapat mengubah fungsionalitas dan availabilitas protein. Jadi pastikan teman-teman itu kalau makan produk daging gitu, kalau bisa tuh yang sebisa mungkin yang sudah mengalami oksidasi yang lebih rendah gitu ya, sesuai. Nah, caranya gimana yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya gitu. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah ada hubungan antara jenis daging dengan kemampuan oksidasinya? Jawabannya adalah ada. Nah, menurut STFS ini, daging unggas itu memiliki tingkat oksidasi protein dan lipid yang lebih tinggi daripada jenis daging lainnya pada proses pengolahan yang melibatkan temperatur tinggi. Nah, terus tuh ada juga penelitian oleh Utrera dan STFS yang menunjukkan bahwa daging ayam itu lebih rawan terhadap oksidasi lipid daripada daging babi dan daging sapi, di mana oksidasi lipid ini akan mempercepat pembentukan karbonilasi protein di dalam daging, di mana karbonilasi protein ini kan salah satu bentuk dari oksidasi protein gitu ya. Jadi intinya itu ya ada hubungannya antara jenis daging dengan kemampuan oksidasi. Oke, ini daftar pustaka dari jawaban pertanyaan dan materi-materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Ini daftar gambarnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dan penjawaban pertanyaan dari saya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat diambil ilmunya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.